my name is Dinda Dinada. I'm from English Education Semester 4. Oke, baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang sudah tertera atau diberikan. Pertanyaan pertama itu kesalahan yang sering reporter lakukan saat melakukan wawancara. Yang pertama, tanpa bekal riset. Biasanya sering terjadi melakukan kesalahan saat berwawancara, maka dari itu sebagai reporter sebaiknya harus memiliki bekal riset agar reporter memiliki wibawa saat di hadapan narasumber. Yang kedua, sering bertanya tapi pertanyaannya berputar-putar saja. Nah, sebaiknya pertanyaan tidak boleh itu saja karena membuat narasumber tidak nyaman. Maka dari itu, sebagai reporter kita harus membuat narasumber itu nyaman dengan pertanyaan yang luas dan tidak hanya itu saja. Ketiga, memaksa dan memojokkan narasumber. Contoh, reporter sering menanyakan pertanyaan yang membuat narasumber terpojok. Hal itu sepertinya tidak baik saat mewawancarai. Maka dari itu, tidak baik menanyakan pertanyaan yang membuat narasumber itu terpojok. Yang pertanyaan kedua, pertanyaan untuk calon wartawan. Yang pertama, ya hal itu udah pasti wajar dimanapun, kapanpun bekerja, pasti akan menanyakan tentang hal yang pasti tentang perkenalan diri kita. Udah pasti dimanapun, pekerjaan apapun, kita mau sekolah ataupun kita mau apa, nggak hanya menjadi wartawan aja, ternyata tetap harus memperkenalkan diri. Yang kedua, apa kelebihan dan kekurangan. Yang ketiga, alasan melamar pekerjaan ini, ya yang pastinya pekerjaan menjadi wartawan. Yang keempat, mengapa kami harus mempekerjakan Anda. Nah, tentu saja kita masih bisa lah mengasih alasan apa itu, udah pasti itu pertanyaannya. Yang kelima, berapa gaji yang Anda inginkan. Oke, yang selanjutnya, apa itu jurnalistik warga? Ya, jurnalistik warga, kegiatan partisipasi aktif yang dilakukan oleh masyarakat dalam kegiatan pengumpulan, pelaporan, analisis, serta menyampaikan informasi dan berita. Dalam jurnalistik warga, masyarakat tidak hanya menjadi konsumen media, tapi juga bisa terlibat dalam proses pengelolaan informasi tersebut. Yang keempat, jangan menanyakan perasaan narasumber. Yang keempat ini narasumber atas sebelum nomor 4, apa itu pertanyaan apa sih yang nggak boleh ditanyakan kepada narasumber? Ya, yang pastinya itu jangan menanyakan perasaan narasumber saat itu, atau sebuah kejadian atau sebuah musibah terhadap narasumber, karena itu hal pribadi. Terus tidak mengekspos anak kecil sebagai korban karena bisa menyebabkan trauma. Ini seperti kayak sebuah kejadian musibah bencana alam lah ya, yang pasti semua itu jika terkena musibah pasti memiliki trauma lah. Jadi makanya tidak boleh menanyakan hal seperti itu. Wawancara harus melindungi hak privasi narasumber, ya pasti harus melindungi. Terus tidak melontarkan pertanyaan yang akan memicu isu sara dan intoleransi. Yang keempat itu 10 pertanyaan terhadap rektor atau petinggi kampus. Ya, ini kampus UMKO ya. Jika saya menjadi wartawan atau reporter ingin menanyakan ini, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada rektor. Yang pertama, mengapa kita harus kuliah di UMKO, Universitas Muhammadiyah Kota Bumi? Itu hal yang pertama akan saya tanyakan. Yang kedua, sebagus apa sih Universitas Muhammadiyah Kota Bumi? Yang ketiga, apakah di Universitas Muhammadiyah Kota Bumi sudah akreditasi B? Yang keempat, bagaimana kita menanyakan pelajar agar kuliah di UMKO meyakinkan. Nomor 5, bagaimana cara mendaftar di kuliah di Universitas Muhammadiyah Kota Bumi. Yang keenam, apa saja sih prodi atau fakultas yang ada di Universitas Muhammadiyah Kota Bumi. Yang ketujuh, apakah ada beasiswa di Universitas Muhammadiyah Kota Bumi.
Dan nomor 8, dan bagaimana cara mendaftarnya? 9, apakah tempat dan ruang belajar strategis? Yang ke-10, bagaimana cara memotivasi agar kuliah di Universitas Muhammadiyah Kota Bumi? Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.